warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirannya bagi yang penuh rahmat dan barakah ini. Allah telah gerakkan kita bersama sehingga bisa menunaikan dan memenuhi panggilannya, berada di rumahnya untuk menjadi orang-orang yang akan dimuliakan di sisinya. Karenanya pantas kita senantiasa bersyukur kehadirannya, karena dengan bersyukur itu la in syakartum la azidannakum. Yakinlah bahwa barangkali kita merasa mana buktinya. Ya kalau namanya bentuk syukur itu buktinya tidak akan mungkin secara fisik, semen datang, besi kemudian meluncur, beras tahu-tahu ada, yang enggak. Tapi dengan kita bersyukur pada Allah, berarti kita menunjukkan ketakwaan kita kepadanya. Janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dalam kondisi apa dan bagaimanapun juga masih tetap menjadi orang yang bertakwa, gak mungkin ada problematika yang tidak ada jalan keluarnya. Pasti Allah berikan solusi, bahkan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kita awali kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih menguatkan landasan fondasi akidah kita, yaitu membahas 4 hal kemarin yang sudah kita bahas. Ilmu secara sedikit sudah kita singgung. Untuk apa ilmu itu, kemudian kita amalkan. Dan untuk beramal tentu kita jangan ego, bisa amal sendiri, mengajak kepada yang lain, yaitu berdakwah. Minimal dakwah itu dakwah bilhal, dakwah dengan perilaku. Dari ilmu yang sudah pernah kita dengar, kita lihat, akhirnya kita pahami, kemudian kita amalkan. Nah, kita beramal itu sebenarnya sudah dengan berdakwah, dakwah dengan perilaku. Yang paling dominan bagi kita ini dakwah adalah dakwah dengan perilaku. Nah, namun untuk berdakwah tidak semudah hanya sekedar membalik tangan. Maka landasan yang keempat yang harus melekat pada diri kita adalah sikap sabar. As-sabr dari kata sabaro. Sabar dari kata sabaro. Maknanya menahan atau bisa mengendalikan, mengkondisikan. Sabar. Dan kita lihat dulu
umum sabar itu habsun nafsi fi syariatillah, menahan atau mengendalikan hawa nafsu agar tetap berada di dalam syariat agama Allah. Itu sabar. Sabar bukan berarti diam ketika dipukuli. Ya, insya Allah ada pelajaran indah di YouTube. Mungkin dalam 1-2 hari kemarin seorang imam masjid sudah terang-terangan ditusuk. Ya. Ini kalau nggak ada skenario nggak mungkin. Sabar kita. Sabar bukan berarti terus menengah. Ya. Seperti kemarin yang sempat saya lihat, dari mana si penusuk itu ternyata lewat pintu belakang, sehingga bisa pintu yang tembus ke mihrab pengimaman. Nah berarti sabarnya kita, nah kalau kita ada pintu yang tembus ke pengimaman, ya jangan dibiarin. Ya harus kita amankan di situ. Ya, kalau justru nanti malah dibobol, ya wes supaya dapat udara segar, bergua, ya ini namanya nggak sabar. Ya. Dalam rangka kita melindungi seseorang yang seharusnya terlindung, otomatis seperti itu yang pelajaran bagi kita bersama. Insya Allah di sini pintu nggak ada. Ya. Terus kalau orang mau berbuat jahat, insya Allah akan melewati jamaah yang lain. Nah sabarnya gimana? Kita bukan suudon, kita semua waspada. Kalau ada orang tahu-tahu seperti kemarin yang kelihatan itu kan dia insya Allah gak ikut sholat kayaknya, ya. Yang lainnya masih khusyuk melanjutkan dzikirnya kepada Allah. Tahu-tahu kelihatan jelas dia lari, kemudian langsung ke mihrab nusuk sang imam, tapi insya Allah gak apa-apa, Allah yang melindungi. Nah kita sabar. Apa sabar? Habsun nafsi fi syariatillah. Mampu, kuncinya sabar itu di mana? Kita ke syariat Allah kayak apa? Nah, makanya sabar dibagi 3. Ya. Sabar dibagi 3. As-sabru ala ta'ah, sabar di dalam ketaatan. As-sabru ala maksiyah, sabar di dalam kemaksiatan. As-sabru ala musibah, sabar dalam musibah. Sabar dalam ketaatan. Insya Allah kita saat ini menerjemahkan hidup yang sabar dalam ketaatan kepada Allah. Allah perintahkan kita untuk talabul ilmu. Tanpa ada unsur sabar, insya Allah gak akan mungkin terlaksana kita menuntut ilmu. Nah, karenanya untuk bisa sabar dalam ketaatan kepada Allah membutuhkan proses yang cukup. Ya. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Ya kita sadar bahwa perjalanan hidup kita selama ini seperti ini, masing-masing punya latar belakang. Masing-masing punya latar belakang yang berbeda, tapi saya yakin, kita yakin semua bahwa kita punya tujuan yang sama satu. Tujuannya kira-kira dari latar belakang yang berbeda, bermacam-macam tingkatannya dan sebagainya itu, saya yakin semuanya sama tujuannya. Kita semuanya ingin mengakhiri hidup ini dengan husnul atau su'ul? Husnul khotimah. Ya, setuju kan? Nah, gak mungkin seseorang itu akan mengakhiri perjuangannya dengan husnul khotimah kalau gak sabar dalam ketaatan kepada Allah. Mungkinkah orang itu husnul khotimah kalau kesehariannya, setiap saat yang dilakukan, aktivitasnya tidak mengandung suatu kebaikan? Ayo kita ambil contoh-contoh saudara-saudara kita yang telah mendahului menghadap Allah. Barusan saudara kita dipanggil ketika melaksanakan kegiatan pengajian, dan aset kita satu sudah berkurang di malam raya ini. Ya. Saya ingat banget dengan beliau, punya kenangan banget. Ya. Ketika anak saya menikah, saya mohon daulat beliau tolong dan dikasih
khutbah nikah bagi anak saya. Saya biasa beri khutbah nikah, tapi ketika anak saya sendiri saya minta beliau. Ya. Kemarin saya dengar habis memberikan pengajian pagi di Taksim, tahu-tahu Allah memutuskan berakhir di situ. Ya insya Allah namanya berakhir dengan kebaikan. Ada lagi yang berakhir dengan beragam. Ya. Nah, berakhirnya kita sesuai dengan kebiasaan apa yang dilakukan oleh manusia itu. Itulah Allah. Nah, dalam ketaatan kepada Allah ada tahapan. Fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah itu sesuai dengan jenjang kemampuan kita. Kata Al-Quran di surat 64 ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kalian kepada Allah istata'ah. Jadi sesuai dengan jenjang kemampuanmu. Nah, kita jangan pasif. Lo kan mampu pengen itu, masa mulai dulu sampai sekarang pengen itu, kan harus ada perubahan. Fisik kita berubah, wawasan kita beragam, lingkungan kita juga selalu ada interaktif dan seterusnya. Maka pribadi kita pun juga harus menyesuaikan. Nah, yang dimaksud istatoa di sini bukan kita diam opo jare, dan karena target sasaran kita semuanya sama, walaupun di situ istatoa ternyata motivasi yang Allah berikan, inna akramakum indallahi atqakum, itu motivasi. Sesungguhnya orang yang paling inna akram, orang yang paling mulia di sisi Allah nanti, bukan yang punya label ini dunianya, bukan yang punya fasilitas dan sebagainya, bukan, tapi ternyata adalah atqa, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, sehingga saat ini ketakwaan kita berada di mana? Ya, kita ukur sendiri. Mengukurnya bukan atas perasaan, tapi mengukurnya mulai dari kemarin yang pertama, ilmu yang sudah kita pelajari, yang sudah kita pahami, yang sudah kita amalkan, ini seberapa? Ini kondisinya. Ya. Jadi dalam ketaatan. Kemudian sabar dalam kemaksiatan. Tidak ada hidup ini yang tidak mengandung maksiat. Orang jalan, gak mungkin kita merem, karena di jalan-jalan pun juga banyak maksiat. Tapi kita tetap sabar. Yang buktinya kan, bagaimana waktu itu Yusuf pernah digoda oleh Zulaikha. Sabar. Ya. Nah, untuk menuju ke tingkat sabar ini, as-sabru 'alal maksiyah, setiap kenikmatan yang bersifat negatif, kata Al-Quran kemarin sudah kita bahas, antara lain ada di surat 15 ayat yang ke-39. Iblis itu selalu menjadikan indah pada pandangan manusia setiap perbuatan maksiat di muka bumi. Makanya yang namanya maksiat itu ya segala bentuk kezaliman itu menjadi maksiat. Manusia ketika melanggar aturan Allah itu dia sedang bermaksiat kepada Allah. Ya maksiat misalnya mutil itu, mutil itu kan maksiat. Mutil apa sampai triliunan itu kan maksiat. Ini kan kita kan banyak disuguhi di media, banyak yang seperti itu ya. Ya gak usah kita tiru ya, mutil atau korupsi, ngambil peleknya tetangga, di korupsi ya. Oh nyolong ya. Ya itu. Ya yang kecil-kecil itu ya. Kita ikhtiarkan sekecil apapun, kita bisa sabar tergoda dalam hal yang seperti itu ya. Tergoda ya.
lesan misalnya ingin ya, makanya sampai Rasul memberikan motivasi bukan daripada tidaklah orang itu, kalau orang itu mengaku dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka faliyakul khair, ucapkanlah perkataan yang baik, au liyasbut, kalau tak mampu ya mending diam. Ketika di waktu yang sama, saat itu kita belum mampu berbuat kebaikan, ikhtiarkan untuk tidak berbuat kejelekan atau dosa. Jadi kalau kita belum mampu berbuat kebaikan, nah ini masanya seringnya kita ini suka menjadi supporter. Apa supporter? Supporter itu biasanya kan berlagak lebih pintar dari pemain. Makanya saya sering berpesan kepada para aktivis termasuk pengelola masjid ini aktivis. Ya. Para takmir itu yang saya pernah benar atau banyak salahnya, Pak? Banyak salahnya. Sinyal apa sama Pak? Supporter. Nah, jangan. Ya, saya sebut supporter, Pak. Karena supporter itu belum tentu bisa main, tapi berlagak pinternya Pak. Goblok itu, dunia tengah banget dioperan nonton sepak bola itu, Pak. Ya sama dengan kegiatan masjid ini. Ya, makanya para aktivis, para pengemban amanah dakwah, insya Allah di masyarakat nggak pernah benar. Ya, tapi salah luar biasa. Pak RT, Pak RW, dan Pak RW. Ya, Pak RT, Pak RW, yes, wes nggak digaji oleh negara tapi salah mesti, gitu. Ya seperti itu. Nah ini kita tahan di sini, sabar. Ya. Untuk apa sabarnya? Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Ternyata ketika hidup ini kita mampu mencerminkan nilai kesabaran kita, itu menjadi salah satu tiket ke surga. Masya Allah. Coba menyambungkan di surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-22 itu Allah memberikan motivasi. Di antara tiket ke surganya Allah di satu ayat itu ada 4 item. Satu ayat di surat 13 ayat 22. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Yang pertama, orang-orang yang di dalam hidupnya mampu mengaplikasikan kehidupan sabar semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah saja, mengharapkan ridho Allah saja. Berangkat ke masjid, ya bismillahirrahmanirrahim. Sambil jalan ada kesempatan istighfar, sambil jalan kita berzikir, ya. Kita palingkan yang lain. Dan ketika bisa seperti itu, masya Allah luar biasa. Kata Allah di situ, itulah salah satu tiket ke surganya Allah. Begitu sampai ke masjid, kemudian kita tegakkan sholat. Sholatnya kita apa? Kita buang semuanya kan? Yang dikatakan sholat tegak bukan sholat dengan berdiri aja. Bisa jadi kalau undur karena kondisi kesehatan, walaupun sholat dengan duduk, itu bisa menegakkan sholat, bukan mendudukkan sholat. Torikohnya aja karena keadaan boleh sholat dengan duduk, tapi bisa tegak sholatnya. Apa? Khususnya dijaga, tumaninanya dan seterusnya. Aplikasi di luar sholat kayak apa? Yang seperti itu. Setelah itu, yang ketiga, satu ayat tadi, orang yang berinfak baik terang-terangan maupun dengan sembunyi. Kira-kira lebih mudah mana nih? Infak terang-terangan dengan sembunyi. Dengan? Ya mudah-mudahan gitu. Artinya nggak dilarang ketika infak dengan terang-terangan, cuman kalau kita terang-terangan itu bukan berarti terus di media dijawab pos terus dimuat satu halaman penuh. Aku kemarin nyumbang semen setengah sak, setengah sak itu satu halaman penuh. Ongkos satu halaman penuh kan lebih mahal daripada setengah sak.
Nah, maksudnya gini, kenapa kok Allah menyampaikan kalimat berinfak boleh dengan terang-terangan atau dengan sembunyi? Ada motivasi. Ya. Ketika kita memberi contoh pada orang lain berbuat kebaikan, kemudian ditiru kebaikan itu, maka apa yang didapatkan? Mithlul ladzi min ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujuri syai'a. Orang yang telah memberikan contoh tadi ditiru oleh orang yang lain, maka dia akan mendapatkan nilai pahala sejumlah orang-orang yang menirunya. Cuman sekarang masalahnya, sudah siap belum? Sudah sabar nggak kita kalau dilihat oleh orang itu? Ya. Ada kalanya kalau terang-terangan dilihat itu terus kemerungsuk dadanya misalnya, ini kan juga membahayakan. Tapi kenapa kalau Rasul memberikan motivasi sebaik-baik kita berbuat kebaikan itu, ibaratnya yang kanan melakukan beramal, yang kiri nggak ngerti. Artinya di sini boleh kita menyembunyikan sesuatu, Allah yang maha tahu. Ya, seperti Ibrahim ini kan saatnya mestinya Masya Allah kita rindu untuk segera bisa ke tanah suci lagi. Sementara Katolik kita lihat sekarang betapa kita miris kalau sampai masa musibah yang menimpa dunia ini tidak segera diakhiri oleh Allah. Mestinya setiap detik di area dua tanah haram sana nggak pernah sepi dari manusia seluruh dunia. Sekarang pun untuk musim haji tahun ini kita cuma bisa berdoa dari tempat kita masing-masing. Nah, padahal ini sudah tanggal berapa sekarang? 4 ya. Tanggal 4 Dzulhijjah. Tanggal 4 Dzulhijjah itu semuanya sudah tersenter di Makkahul Mukarramah. Di Madinah sudah kosong. Ya. Semuanya sudah siap untuk proses haji yang tertinggi, yaitu wukuf di Arafah. Tanggal 7 semuanya sudah stay. Tanggal 8 ada yang bergerak tarbiyah ke Mina jalan kaki, ada yang langsung menuju ke Arafah. Tanggal 9 puncaknya Al-Hajj Al-Arafah. 9 malam bergeser mampir di Muzdalifah, menjelang subuh sampai di Mina dan Jumroh atau hari pertama. Tanggal 11, 12, 13 Jamarat, 13 atau 12 yang awal kembali ke Makkah ifadah, selesai proses haji. Yang berarti kita tidak melihat dan tidak menghukumi. Ya. Kita berdoa dari sini pun Allah juga mendengar. Bahkan Allah berjanjikan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku senantiasa mengabulkan doa hambaku ketika dia berdoa kepadaku. Dimanapun kita berdoa, di As-Salam, di Al-Furqan, di mana Ruliyani, di musola mana saja. Nah, cuman untuk bisa dikabulkan tadi ada resep yang harus kita tanamkan pada jiwa kita. Apa rasanya? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Agar doa kita dari manapun kita berdoa dikabulkan olehnya, maka kita harus patuh kepada Allah. Perintahnya patuh kepada Allah, larangannya untuk kita tinggalkan, dan semuanya dalam rangka beriman kepadanya. Nah, itu ada di konteks sabar kita. Nah, masih ini di bulan Dzulhijjah, puncak dari bulan 12 ini adalah di bulan Dzulhijjah. Allah menyempurnakan keislaman orang Islam sehingga diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Kita pun yang tidak sedang berhaji tahun ini pun juga punya kesempatan untuk meningkat kualitas keislamannya. Ayo kita kondisikan ya, dengan apa yang bisa kita lakukan
Karena nggak mungkin haji itu seseorang bukan mengatur dirinya, tapi orang itu diatur oleh sistem. Ya. Ketika kemarin di media rame, waduh di sana enak sepi, langsung saya bilang, ayo rame-rame kita ke sana yuk. Bisa nggak kita sekarang ke tanah suci? Walaupun punya sarana apa saja, ya nggak akan mungkin paspor nggak dikeluarkan kok. Karena makanya haji, umroh itu adalah orang yang diatur oleh sistem. Kita nggak punya hak untuk mengatur. Ya. Nah, kita cuma saat ini ayo kita berdoa. Mudah-mudahan proses ini segera berakhir sehingga ibadah kita secara keseluruhan akan segera kembali normal lagi. Nah, musibah ini bagian dari musibah kita. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Kata Allah di surat At-Taghabun ayat yang ke-11, tidaklah satu musibah yang menimpa siapa saja, kapan saja, di mana saja, sarana apapun juga, itu semua terjadi atas izin Allah. Apa yang dimaksud di sini? Kita konteks Allah memotivasi kita terhadap musibah, ternyata faman yu'min billah, siapa yang sedang dan merasa ada musibah saat ini, Allah menyuruh hendaklah tetap beriman kepada Allah, bukan putus asa, bukan frustasi. Kita gagal dalam satu aktivitas, ya nyala si kono. Yang harus disalahkan siapa? Kata Rasul, tuba liman sawalahu aibahu an uyubin nas. Berbahagia orang yang selalu sibuk dengan aib diri sendiri. Nah, apapun yang terjadi pada diri kita, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Artinya ketika saat ini kita belum berhasil, harus mampu mengevaluasi diri. Seringnya kalimat islah, apa islah? Ya, kalimat islah selalu didengungkan, tapi kita tidak mampu dan nggak berkenan atau nggak mau mengetahui, apalagi sampai mengakui kekurangannya. Ini masalahnya. Namanya dua orang pikirannya sama atau beda? Beda. Kalau masing-masing kemauan dari sekian jamaah ini ingin dipenuhi, mungkin nggak bisa terlaksana aktivitas jamaah. Enggak. Makanya Allah pun kan sampai, saya masih ingat itu Ustaz pernah di dalam sholat itu, wa in ta'ifatani minal mu'minina taqatalu fa'aslihu bainahuma. Jika ada dua orang yang sini berselisih pendapat, berbeda sampai berseteru, ya, yang musuhan, di situ diterjemahkan kita itu perang, ya segera damaikan di antara saudara. Nah, mendamaikan dua orang saja, ini rumah ini dua, apalagi sekian banyak, dua aja itu harus mendamaikan. Gimana cara mendamaikan? Otomatis harus tahu yang menjadi pokok permasalahan dua orang sehingga berbeda ini apa. Nah, kalau nggak mau menunjukkan perbedaannya, pasti seringnya ego yang muncul. Nah, ego, ya. Kalau ego itu sifat siapa? Ya, iblis. Ana khairun. Iblis itu nggak mau tunduk pada Allah untuk menghormat Adam, bukan sujud kepada Adam. Inti di situ adalah manut patuh titahnya Allah, tapi iblis gak mau. Dia mengatakan ana khairun min, aku lebih baik dari dia. Makanya di antara yang Rasul pernah sampaikan kepada kita, bahaya ego, bahaya kiber. Apa kiber? Somse, ego sama lagi. Apa somse? Ya. Ya, gara-gara somse itu, walaupun orang itu mungkin semuanya bagus, itu menjadi gak masuk surga loh. Kata Rasul
kata Rasul. Karena kata Rasul bersabda ini, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Seseorang berdampak tidak masuk surga disebabkan dalam hatinya masih tersimpan, tersembunyi, ya. Rasul mengatakan sembunyi kesombongan cuma sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi tersembunyi di hati. Kalau tersembunyi di hati, kira-kira orang lain besok kan? Loh, tersembunyi di hati aja itu menjadikan dampak orang itu gak masuk surga. Makanya kalau para sahabat menerima nasihat dari Rasul seperti itu, respon banget. Kalau sahabat kemudian bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, fa'inna ahdukum thawbun hasanah wa na'lun hasanah. Gimana kalau orang itu pakaiannya bagus, sepatunya bagus, apakah itu masuk surga ya Rasul? Kalau Rasul menjawab, inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah itu mencintai keindahan, yang indah-indah. Bisa dibayangkan kalau kita tidak berbusana, kira-kira indah? Oh indah kan? Iya, namanya indah saja. Ya. Apapun busana kita, modelnya bagaimanapun juga modis, ya. Kalau sengaja kita pakai ini untuk memperindah ciptaan Allah yang sudah Allah menciptakan kita ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar, sungguh pasti kami telah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang seindah-indahnya. Kemudian Allah menyertai aturannya. Perindahlah ciptaanku yang sudah indah dengan apa? Busana. Busana yang terbaik adalah libasut taqwa minkum. Berpakaian ala orang bertakwa bagi kalian. Ada pakaiannya sampai miliaran, sampai ngantuk kan belum? Ya, saya masih ingat salah satu ustaz kita di Malang pernah memberikan kajian tentang berbusana tapi kok apa? Ya, berbusana tapi telanjang. Walaupun harganya mahal, tapi kalau modelnya seperti itu, ya itu kata beliau kajian waktu itu saya ingat, berbusana tapi telanjang. Nah, ternyata pakaian itu indahnya, mereknya, harganya itu tidak menjadi acuan, ya, tidak menjadi acuan bahwa dia itu sombong. Kecuali memang ada unsur kesombongan di sini. Ya, makanya kemudian kalau Rasul menjelaskan al-kibr, sombong itu menurut agama. Karena kalau Rasul yang menyampaikan berarti menurut agama. Ada dua. Makanya kita bahas landasan utama akidah kita ini supaya kita nggak sombong. Ternyata yang pertama kata Rasul adalah batarul haq. Kalau orang itu mengingkari kebenaran, itu sombong. Ada nggak orang yang tidak merasa bahwa dia mengingkari kebenaran? Misalnya orang itu belum dapat informasi tentang ilmu agama khususnya, sehingga tidak melaksanakan aktivitas sesuai dengan materi itu. Misalnya, saya pernah ke suatu tempat daerah pesisir di daerah Blitar, sudah di pinggir kebun kopi sana itu. Ternyata singkat-singkatnya beliau sesepuh itu belum pernah sholat. Katanya agamanya Islam, tapi belum pernah sholat. Kira-kira salah nggak? Kita nggak punya menyalahkan orang. Ya kalau saya mengambil, alhamdulillah, kok kita berada di area yang di situ kita bisa banyak belajar. Ya. Ternyata setelah saya gali, kenapa? Ya memang pencerahan agama belum sampai ke daerah-daerah itu.
Nah, apakah yang seperti itu nanti tidak dihisab oleh Allah? Ya Allah Maha menghisab. Ya Allah Maha menghisab tentang perilaku manusia. Karena Allah kan menjaminkan, ya bunai, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada perbuatan yang kecil tadi sebesar biji sawi, itu tersembunyi di tengah-tengah batu atau disembunyikan di atas langit sana atau taruh di tengah-tengah bumi, Allah tetap akan memberikan balasannya. Karena Allah itu Maha lembut, selembut apapun Allah pirsa. Nah, sebagaimana yang Rasul sampaikan tadi, kecil saja itu berdampak nama surga kesombongan. Ternyata apa sombong yang pertama yang harus kita waspadai, yang harus terus kita meningkat reformasinya, perubahannya, berubah fisik jelas. Bapak Ibu yang enggak fisiknya berubah, Pamis tambah gagah, tambah gagah. Masya ini lo dadaku ya kayak iso mana ya tetap itu lama-lama ngakunya ya ya udah itu sunnah yang nggak bisa diingkari ya nggak bisa diingkari, udah yakin pasti itu. Daya ingatan semakin cerdas atau lemah ya itu udah pasti. Nah, padahal kita tadi intinya adalah husnul khotimah. Maka dengan apa awal husnul khotimah? Saya banyak menyampaikan tazkiyah di sini. Untuk bisa meraih husnul khotimah, sementara sarana yang ada pada diri kita jelas setiap detik pasti menurun kualitasnya, fisiknya menurun, akalnya menurun, rohaninya yang harus semakin dewasa. Gak mungkin rohani orang itu meningkat ke kedewasaan punya rohani kalau orang itu informasi untuk menaikkan rohani itu tetap jalan di tempat, apalagi sama sekali. Ya tak coba tadi. Itu ada bacaan saya waktu itu. Tahunya adalah ketika kami mau numpang sholat di musola, ada musola. Tapi alhamdulillah saya jadi ingat tempo dulu waktu saya kecil. Kalau dulu musola itu kan insya Allah tiketnya cuma mendok gitu ya. Ya kalau sama mendok, ternyata sama juga di sana mendok yang sudah nggak terawal, debu banyak berserakan. Ternyata waktu sholat loh kok nggak ada. Saya pinjam ke sebelah rumah, mau kena. Apa mau kena itu? Ini kubur bang, saya nggak mau sholat. Oh itu nggak tahu sholat. Kasihan. Nah artinya tadi la in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah kita dipertemukan di area, di lingkungan dengan orang-orang yang masih mengenal ilmu agama, sehingga kita bisa menseimbangkan ya tawazun di sini. Ada suatu keseimbangan. Orang kalau rohaninya naik, pasti hidupnya akan seimbang. Ya. Contoh misalnya, ini kan beberapa hari atau bulan ini kan tagihan listrik macam-macam juga. Ya. Kalau kita punya keseimbangan rohani, maka insya Allah sabar ini masuk di musibah. Ya, musibah nggak layak ya sama. Saya pun juga, waduh, saya bilang ya sabar ya. Kenapa? Nah ini listriknya sampai kayak dia harus diterima. Tapi protes ya. Saya cuma bisa tanya ke sistem. Ini. Kalau protes bunga-bunga ya kita apa sistem. Pintu ini pada rakyat, kok bisa begini-begini? Oh, jawabannya begini-begitu, ya sudah. Saya cuma punya hak tanya, banyak punya hak jawab. Dan kewajiban kita, nek gak bayar dipedot. Ya harus bayar aja. Ya akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah gantilah ya Allah. Ya insya Allah ganti. Mungkin caranya Allah akan menggeser kepentingan yang lain berkurang karena dipakai untuk menutup pos yang di sini. Seperti itu cara Allah. Nah, sehingga dalam konteks musibah ini, ayat tadi
kita fahamkan diri kita untuk memiliki rohani yang cukup. Ya. Rohani yang cukup akan ada jika orang itu faham di dalam agama. Makanya di hadis yang pendek banget, tapi maknanya sungguh luar biasa, Rasul pernah berpesan kepada kita, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dia Allah menghendaki bagi orang itu akan baik kehidupan baik dunia maupun akhiratnya, maka Allah akan memahamkan orang itu di dalam agamanya. Fahami, tahu sama faham itu sama lebihnya. Ya. Kalau tahu yang jadinya tahu, sampai tahu nanti mau dulu anak kono. Ya tahu. Tapi kalau faham itu udah masuk ke sumsum, menjiwai, dia amalkan, dia terjemahkan dalam kehidupannya. Ya. Contoh tadi, ya, misalnya, ya sering kalau misalnya kita di jalan itu kan tempat ujian kesabaran yang nggak ada materi di dalam kampus, ya. Di jalan apa? Enak-enak, tenang, tahu-tahu. Dan gimana caranya transit? Ya ini ada bacaan saya biasa membaca terus. Itu bujuni salah barat. Kalau disalib bilangnya gitu-gitu supaya kita ini tidak kayak malangan suh gitu ya. Ya itu kan ada orang disalib itu suh gitu ya. Berarti nggak pakai sabar. Apa suh? Saya nggak ngerti ya. Nah, tanya orang malang asli suh gitu. Ya. Atau kalau pagi, ya kalau pagi, kayak benar ngantor telat gitu, jadi ngebut. Jadi coba cari sesuatu yang bisa netralisir dalam rangka kita bisa sabar dimanapun kita berada. Jadi itu. Terus sombong yang kedua, kalau sombong yang pertama tadi ada mengingkari kebenaran. Padahal kebenaran itu bukan atas keinginan hati manusia, tapi antara lain al-haqqu wa qul haqqu min rabbikum. Kata Al-Quran antara lain di surat 18 ayat 29 kalau salah. Wa qul haqqu min rabbikum. Ya. Kata-kata yang namanya al-haq atau kebenaran adalah yang datangnya dari Tuhanmu. Nah, kalau kita tidak pernah bertemu dengan Tuhan kita untuk menerima informasi, pembelajaran, pemahaman tentang kebenaran menurut Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita nggak akan mungkin merasa bahwa yang kita lakukan ini sudah benar atau belum. Ya. Makanya sudah disampaikan pun Allah menyatakan, "Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang sudah diberikan pencerahan, yang sudah diperdengarkan, yang sudah diajarkan, yang sudah dicontohkan, dia mau beriman, alhamdulillah beriman. Tapi kalau dia mau kafir, biarlah dia kafir. Ya. Nanti urusannya adalah dengan Allah. Manusia ini sebagai sarana aja, sarana untuk dakwah kemarin. Kita mengajak. Hasilnya bukan urusan kita manusia, hasilnya urusan Allah. Jadi hidayah itu benar, hidayah datangnya dari Allah, tapi ada proses, ada sarana yang harus kita lakukan. Nah, kesombongan yang kedua yang tidak jarang dan mudah-mudahan karena kita sudah tahu ilmunya, maka kita menghindar. Apa kata Rasul? Wa ghamtun nas. Orang yang ada sikap sifat apalagi suka meremehkan orang lain. Ini tidak jarang dalam kehidupan sosial. Orang yang merasa kursinya tinggi, itu yang kursinya rendah itu katanya kok dia banget, mesti ya dia lebih dulu. Ya. Ada orang yang punya terhadap yang sederhana kayak disepelekan dan seterusnya. Padahal ukuran mulia dan tidaknya seseorang di sisi Allah bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, bukan karena harga dirinya, tapi karena ketakwaannya. Nah, karena itu musibah besar bagi seseorang ketika diberikan ujian oleh Allah, jawabannya belum sesuai dengan kehendak Allah.
Apa jawabannya? Sahabat tadi, kita tahan. Ayo kita masuk pada syariat agama Allah. Ya. Apa dan bagaimanapun juga. Ya. Nah, untuk bisa masuk ke sana, sampai Allah memberikan satu motivasi sebagai alat bantu. Ya, nanti bisa dibuka di Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya. Wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai sarana pertolongan bagi kalian. Karena Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita senantiasa bersama dengan Allah. Ya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Allah pasti akan menjaga kita. Menjaga Allah bukan fisiknya Allah kita tempatkan sebagai kita security, bukan. Tapi yang dimaksud adalah menjaga Allah itu menjaga aturan-aturan Allah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan terus bergerak. Nanti yang akan datang kita akan lebih mengenal Allah lebih dekat lagi. Ada beberapa menit, barangkali ada yang berkenan untuk dikonfirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz tadi dikatakan kaitannya dengan ilmu amal ya. Nah ini di bulan Dzulhijjah ini ada katakanlah ilmu yang mengatakan bahwa ini adalah 10 hari pertama itu merupakan yang terbaik sepanjang masa. Ada suami dan istri itu dia berselisih begitu ya. Tadi kaitannya dengan perselisihan itu. Istrinya mengatakan bahwa ini kaitannya dengan puasa sunnah gitu Ustaz ya. Tanggal 1 sampai tanggal 9 gitu ya. Istrinya mengatakan bahwa hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah puasa secara berurutan tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian suaminya mengatakan bahwa ini kesempatan, amal puasa itu kan luar biasa. Dan istrinya mengatakan bahwa sebaik-baiknya petunjuk itu adalah Muhammad ya. Di antara keduanya ini yang benar ini yang mana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak. Fa inna astaqal hadits kitab wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang paling benar adalah perkataannya Allah. Jelas kata Al-Quran di surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa yuha. Apapun yang terucap dari Rasul bukanlah karena hawa nafsunya, tapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baik itu kalam yang kalam Allah Al-Quran maupun itu sunnahnya Rasul atau ucapan Rasul yang merupakan penjelas dari apa yang ditanyakan atau penjabaran daripada ayat-ayat pokok di Al-Quran. Nah, kita sering memang apalagi sekarang ini dengan media ya, media elektronika yang orang di mana saja. Ini sekarang ini saya merasakan muncul para dai-daiyah yang setiap saat luar biasa. Ya, ya. Kenapa saya sebut itu? Karena mestinya orang yang dikatakan orang menyampaikan karena itu kan sering dikatakan menyampaikan ilmu. Ya. Tapi saya juga sering bertanya, orang nge-share seperti ini kira-kira harus paham apa belum sih? Ya. Padahal kan inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan diminta bertanggung termasuk ujung jari ini. Jadi saya berpesan kepada jamaah di mana saja, kalau kita mau nasihat kepada saudara kita, nasihatlah dengan apa-apa yang sudah kita pelajari dan kita pahami. Jangan sekedar kopas dan kita nggak ngerti. Ya, juntuhnya nanti apa juntuhnya? Ya itu betul.
Nah, kembali ke masalah tadi. Kalau kita kembali ke bab masalah sifat saumnya Rasul, puasa Rasul, Rasul tidak pernah termasuk kita umatnya diperintahkan puasa wajib kecuali puasa Ramadan 1 bulan. Rasul tidak pernah memperbanyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban, ya, karena itu adalah proses. Nanti di dalam sifat saumnya Rasul kita akan menemukan saum sunnah yang Rasul pernah lakukan, ada insya Allah ada 10 item, ya. Walaupun ada yang belum pernah dilakukan oleh Rasul, tapi secara qaul, secara ucapan, yaitu ketika waktu itu Rasul memberikan contoh dan menyampaikan kepada para sahabat untuk puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa tanggal berapa nih? 10 apa? Ojo Suro apa? Soalnya kebetulan namanya Suro nanti dikira Asyura. Asyura itu dari Asyra 10, tanggal 10. Bukan bulan Suro yang bukan, ya. Ya, tanggal 10. Jadi puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Kebetulan bulan Muharram Islam itu bertepatan bulan Jawa, bulan Suro. Kok posonya jenenge puasa Asyura? Dikira itu Suro, bukan. Ya, jadi Asyara, ya 10 kan. Nah, para sahabat, ya Rasul, kalau puasa tanggal 10 ya sama aja, orang Yahudi juga suka puasa itu. Nah, barulah Rasul menyampaikan, kalau aku hidup sampai tahun depan, aku akan puasa Tasu'a. Apa Tasu'a? Dari kata-kata tis'ah, ya 9. Makanya di situ kan tanggal 9 sama tanggal 10. Nah, contoh yang seperti ini itu sudah 2. Nah, kalau yang banyak tadi, ya termasuk Rasul nggak pernah menyebut, ya yang pernah dilakukan di antara 10 itu 1 sampai 9 itu. Kalau tanggal 9, ya tanggal 9 itu yukaffiru sanatal mawdiyata wal baqiyah, ya. Tanggal 9 itu yaitu puasa apa? Puasa Arafah. Kompensasinya dari Allah, Allah menghapus dosa-dosa kecil. Ulama sepakat dosa kecil setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, apa hikmah di situ? Allah itu maha dan Allah nggak pernah pilih kasih. Kalau kemudian sing enak wong sugih, orang sugih itu tiap tahun bisa menunaikan ibadah haji, ya nggak perlu antri reguler, nggak antri di haji plus. Yang plus itu kan biasa tiap tahun, ya. Ya Allah, yang tahun ini seandainya berangkat itu ada travel yang paling murah itu 16.500 ribu, ya 16.500 ribu dolar, ya, yang paling murah, ya. Kalau yang nanggung resiko mau ada 13.500 ribu ada, tapi yang standar adalah 18.500 sampai dengan 20 ribu itu standar, ya. Nah, kalau orang uangnya miliaran apalagi triliunan, ya tiap tahun bisa ke sana. Apa? Nah tadi al-hajju al-arafah, haji itu intinya di Arafah. Ada apa di Arafah? Ternyata dari sekian hari, kalau reguler insya Allah kemarin mencapai 43 hari, kalau plus paling lama adalah 26 hari, ya. Ternyata intinya cuma wukuf kurang lebih 5 jam di Arafah. Di menjelang akhir wukuf itu Rasul pernah bersabda, yang inti pokoknya adalah innallaha ghafara li ahli arafatin wa ahli masyaril haram. Itu yang ditunggu, itu yang dituju, itu yang diharapkan orang yang berangkat ke Mekah. Itu sebenarnya cuma itu. Sesungguhnya Allah ghafara, telah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang sedang wukuf di Arafah dan nanti yang mampir di Muzdalifah, ya. Telah kalimatnya. Nah, maka orang yang belum punya kesempatan, apalagi gak punya kesempatan, boleh iri kepada Allah. Ya Allah, kok enak sih wong sing sugih, tiap tahun diampuni, tiap tahun diampuni. Terus aku kapan ya Allah? Nah, makanya salah satu hikmahnya tanggal 9 Dzulhijjah yang tidak sedang wukuf, yang wukuf gak boleh puasa,
yang tidak sedang wukuf disunnahkan puasa Arafah. Yang puasa Arafah itu cuma bahasa apa itu kata kerjanya. Kalau tadi ghafaro, Allah telah mengampuni. Kalau di sini yukaffiru, fi'il mudhari, Allah akan menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Karena itu saya nggak berani berpolemik dengan yang berbeda. Saya lebih memilih petunjuk Nabi, karena Nabi sudah merekomendasikan kepada kita, ayo jaga puasa Arafah. Saya titip kepada Bapak Ibu, jagalah puasa Arafah. Kapan? Kalau misalnya tahun ini nggak ada wukuf, tapi insya Allah masih ada haji intern, berarti masih ada wukuf di sana. Kapan wukufnya? Wukuf adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Ada apa? Adalah unsur ampunan. Yang di sana telah mendapatkan ampunan, yang tidak di sana ada kesempatan dosa-dosanya dihapus oleh Allah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi setelah puasa Arafah terus ojo menengkelek, kan setahun yang akan datang harus diampuni. Terus saya ini gak itu sopo, ya nggak gitu maknanya. Maknanya betapa murahnya Allah itu loh Bapak Ibu. Sehingga puasa 1 hari aja kok Allah berikan kompensasi yang luar biasa. Oke, insya Allah begitu Pak. Yang benar yang mana, yang salah yang mana, sing bertengkar itu belum benar, ya. Apalagi wis bertengkar gak lapo-lapo, ya. Gitu. Jadi, ayo kalau kita mau lapo-lapo tadi benar, kita ikuti petunjuk Rasul saja. Kalau Rasul melakukan tanggal 9, ya yuk kita tanggal 9 dan seperti itu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita menaikkan puncak keimanan ketambang kita di bulan Dzulhijjah ini. Insya Allah nanti tanggal 10 adalah Yaumun Nahr, ya, hari penyembelihan, inti menjelang hewan kurban. Ya sama dengan tadi ada yang menyampaikan kalau kurban itu sebagai tunggangan nanti di akhirat. Ya saya nggak pernah membantah, ya monggo. Tapi saya lebih memilih menurut Al-Quran di surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat yang ke-37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Ya. Selamanya, sekali-kali darah dan daging dari hewan yang dikorbankan gak akan pernah nyampe ke Allah. Tapi yang nyampe adalah nilai ketakwaan itu. Makanya kalau ada yang berpendapat korban adalah begini. Makanya saya pernah ada orang, Pak saya kemarin kirim sapi 1 ditolak. Loh, kirimnya kemana? Ke sana. Kenapa kok ditolak? Ya sapi 1 saya berikan daftarnya lebih dari 7. Ya. Terus kenapa kok ditolak? Katanya seakan kok sampai ini gak kuat. Oh iya. Terus langsung saya nyelonong, makanya talah lihat korban mainnya jorono, anak kuai, tak terima. Ada kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.